Sebelumnya, kenalkan saya Rudy Gizi yang bertugas di ini. Atas nama Mbak siapa dan Tuhan apa atau bagaimana? Saya Ija. Di sini saya mau tanya tentang kenapa ya saya kok habis nikah ini selama ketahuan susah itu. Udah periksa sama psikolog, katanya nggak ada keluhan, kok nggak melihat. Mbaknya udah mencoba pemeriksaan anti Sudah. Hasilnya bagaimana? Nggak lama-lama sih Mbak, gitu loh. Makanya saya kok nggak kenapa, soalnya terus nggak kenapa. Terus Mbaknya tahu nggak itu namanya? Nggak tahu. Jadi itu berarti masalah ketidakmampuan. Jadi ini ya Mbak, saya jelaskan dulu. Infantilitas adalah penyakit sistem reproduksi yang tidak mengikuti pasangan untuk mencapai kehamilan secara bersamaan dan seksual tanpa proteksi atau kontrasepsi saat menyebut. Jadi Mbaknya ini juga harus termasuk infantilitas. Jadi infantilitas itu ada dua jenis. Yang pertama ada infantilitas primer dengan suatu pasangan pada kehamilan setelah menjalani hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi. Terus yang kedua ada infantilitas sekunder, tidak mampu seseorang memiliki anak atau mempertahankan kandungan. Jadi misalnya udah hamil atau 7 bulan, apa Mbaknya udah pernah belum itu sama 12 bulan ini sama sekali belum. Jadi itu Mbaknya termasuk infantilitas primer ya. Ini ada tanda gejala itu ada dua, nggak melulu di wanita ya, di pria juga bisa. Jadi di wanita ya tanda gejalanya pertama kesannya kayak ada sistem hormonal, ini kan udah menunjukkan ternyata baik-baik aja. Yang kedua ada perkembangan seks sendiri yang tidak normal. Dari hasil untuk opsi juga dari kelima juga ya Mbak. Terus yang ketiga ada siklus menstruasi tidak normal. Karena wanita dengan siklus turnal biasanya pendek, lebih pendek. Jadi untuk tipe badannya pendek, payudara besar. Dan terus juga yang ketiga itu tadi apa, gangguan terus kayaknya khasnya headnya lancar atau Sebelum nikah, sebelum aja sudah nikah gitu. yang sebelum nikah itu ya itu nggak teratur sih Bu. Terus habis nikah juga kadang sebelumnya, kadang 2 bulan mens. Jadi mensnya nggak teratur itu juga salah satu tanda kenapa Mbaknya bisa hamil. Terus saluran reproduksi yang abnormal, tadi kan udah diperiksakan ternyata normal-normal aja gitu. Terus dari prianya, apakah dari pihak suami sudah periksa? Ini pria juga harus periksa karena kejadian seperti ini tuh nggak melulu karena wanita, pria juga bisa bermasalah. Yang pertama yaitu riwayat terpapar panas, radiasi, rokok, narkotika, alkohol atau infeksi. Jadi masnya atau suaminya Mbaknya itu merokok atau minum alkohol, Rokok sumpah. itu juga itu nanti ya ngaruh juga ya Mbak ke spermanya sih. Jadi Mbaknya susah hamil itu ya ketika kualitas sperma laki-lakinya. Jadi bilangin loh, itu udah mau penting. Nanti suaminya suruh ngasih. Iya. Terus yang kedua ada status gizi dan nutrisinya yang kurang. Jadi makannya sembarangan, gizinya kurang, jadi mempengaruhi. Terus ada hipotiroid, penyakit kelenjar bulan. Terus ada disfungsi ereksi, itu kayak istilahnya kalau itunya itu kurang kerja maksimal, itunya apa penisnya itu kurang kerja maksimal. Jadi ada disfungsi, ketidakfungsiannya itu bisa membuat seperti itu, nggak bisa. Terus ada faktor penyebabnya dari perempuan tadi yang kelainan ovulasi berdasarkan siklus rahim. Kemudian yang tidak lancar itu juga menjadi penyebab. Tapi juga ada lagi dari prianya juga bisa, nggak semuanya wanita, tapi kebanyakan yang ada penyakit. Terus yang kedua ada kelainan pada dupa penis dan uterus. Kalau udah diperiksakan itu tidak ada kelainan juga. Terus yang selanjutnya ada faktor dari laki-laki, kelainan organ genital yang genital. Jadi kelainan pada sistem itu yang sistem reproduksinya yang terlihat, kelainannya terlihat. Ya kan itu kan jadi satu ya Mbak, tempat pipis sama tempat keluarnya sperma. Itu
kelainan di situ, ada masalah ya, terus ada infeksi salurannya, atau mungkin dari tadi kan ada kelainan, terus selanjutnya mungkin ada infeksi di itunya. Terus selanjutnya ada sinus kotik yang meningkat, terus kelainan genetik, terus ada faktor imunologi tadi ya, karena imunnya kurang kan, imunnya kurang kuat gitu, itu bisa menyebabkan enggak apa ya, enggak hamil itu kan karena laki-laki juga bisa, perempuan juga bisa. Terus selanjutnya ada faktor resiko yang meningkatnya fertilitas, yang pertama konsumsi alkohol dan merokok. Merokok itu kan ngaruh ya sebenarnya mbak, jadi nanti suaminya sama kedari tak bilang ya kok sama di rumah, waduh kok nggak diajak mbak. Yang kedua ada yang ketiga ada obesitas, stres. Jadi kalau stres itu mempengaruhi semuanya, mempengaruhi ke tubuh mbak. Jadi kalau bisa mbak itu jangan stres. Ya mungkin itu sih Kenapa nggak ada? iya, terus juga dari lingkungannya juga Kayak di ngejudge gitu. ya kok nggak ngomongin ngomong mandul apa gimana, jadi kan kepikiran ya. Tapi dari suami kayak membela atau malah ayo kayak gini ya, itu enggak sih, suami cuma dukung aja. alhamdulillah ya. Terus olahraganya beneran, obat-obatan, terus pekerjaannya juga beneran. Jadi kalau kayak pekerjaannya juga mempengaruhi penanganan infertilitas. Yang pertama ada pemberian antibiotik, yang kedua ada pemberian, ketiga ada terapi endometriosis, itu yang terapi orang yang punya penyakit endometriosis ya. Kalau kayaknya kan normal semua, jadi nggak perlu ada terapi ini. Yang selanjutnya itu tindakan pencegahan atau operasi varikokel. Yang kelima ada pemberian suplemen vitamin. Dan saya banyak dengan vitamin, saya kasih. Terus yang keenam tindakan operasi pada penyumbatan di saluran cerna. Ini untuk mungkin tadi kan bisa saja karena infeksi jadi harus dibersihkan. Terus menghentikan obat-obatan yang diduga menyebabkan gangguan hormon. Ini untuk yang laki-laki. Menghentikan obat-obatan yang bisa mengganggu sperma. Kalau nggak perlu konsumsi obat ya usah dikonsumsi. Itu ya. Terus selanjutnya ada menjalani teknik reproduksi ganda. Terus ini ada sedikit saran dari saya untuk gaya hidup biar cepat hamil ya. Karena ada gaya hidup yang seimbang dan sehat. Jadi harus enak, makanannya harus dipenuhi dan tidak boleh stres. Kalau stres juga bisa mengganggu aktivitas reproduksi mbaknya. Jadi kenapa nggak hamil juga karena stres itu bisa. Terus pengembangan sikap positif, jadi berpikir positif terus, malah takut kalau mandul gimana, kalau ada penyakit lain jadi berpikir positif. Insya Allah ini tahun ini bisa hamil, insya Allah tahun ini bisa. Jadi bawaannya tuh nggak stres juga, hidup itu relaks gitu mbak, nggak tegang, nggak pusing gitu. Gimana kayak tadi penjelasan saya? Jadi itu ya, stres juga mempengaruhi. Terus tadi terus tadi kan bapaknya juga merokok, itu juga mempengaruhi. Dahulu kalau emang mau program dia kan harus ada ikhtiar dua-duanya. Masa yang perempuan sudah ikhtiar, yang laki-lakinya nggak mau, bisa sama aja ya, kayak sia-sia kan mbak Ria. Nanti bilangin ya bu, ajaknya ke sini. Siap. Ada yang maksudnya kan ada bu. Jadi gitu ya mbak Ria, saran saya hidup yang sehat, makan yang bergizi, terus kurangi stres, selalu berpikir kok. Terima kasih ya bu atas penjelasannya. Saya pun juga ya. Jadi semoga cepat hamil mbak. Iya, makasih. Assalamualaikum. Iya.